Lalove adalah alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Alat musik ini termasuk alat musik tiup yang memiliki bentuk seperti suling, tapi lebih panjang. Tidak ada catatan pasti kapan lalove pertama kali dibuat. Namun, alat musik ini diperkirakan telah ada sejak peradaban prasejarah suku Kaili. Pada zaman dahulu, lalove hanya boleh dimainkan oleh orang khusus yang disebut bule. Alat musik ini merupakan perlengkapan wajib dalam upacara Balia, salah satu upacara tradisional khas Kaili yang bertujuan sebagai proses penyembuhan. Dalam upacara tersebut, lalove dimainkan untuk memanggil roh-roh halus. Lalove dimainkan selama proses penyembuhan, bahkan hingga berjam-jam. Fungsinya yang sakral membuat lalove terlarang dimainkan oleh sembarang orang. Jika hal itu dilakukan, dipercaya si pemain dapat kerasukan. Fungsi yang sakral juga menjadikan proses pembuatan lalove berlangsung sakral. Alat musik ini terbuat dari bulu bambu pilihan yang didapat dari gunung-gunung atau bukit tinggi. Sebelum menebang bambu, pengrajin harus mengucapkan tabe atau permisi pada roh yang diyakini menunggu bukit tersebut. Ritual itu juga disertai dengan pemberian sesajen berupa ayam putih. Meskipun beberapa kalangan masyarakat masih menjadikan lalove sebagai alat musik sakral, tapi beberapa yang lain menjadikannya hanya sebagai sarana hiburan. Lalove kerap digunakan untuk mengiringi tari tradisional, juga pertunjukan seni. Lalove bahkan bisa dikolaborasikan dengan alat musik lain. Pada tahun 2019, lalove ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Sulawesi Tengah. Alat musik ini menjadi salah satu kebanggaan provinsi yang beribu kota di Palu ini. Bahkan, lalove menjadi salah satu inspirasi dalam pembangunan tiang jembatan 5 atau sekarang bernama Jembatan Lalove. Jembatan ini pun menjadi ikon Provinsi Sulawesi Tengah. Cara pembuatannya. Yang pertama, memilih bahan dengan cara mencari buluh yang sudah tua dan lurus. Buluh untuk lalove ini dicari dan pilih buluh yang tumbuh di gunung atau di bukit-bukit dan rumpun yang terletak paling tinggi. Yang kedua, sebelum menebang atau mengambil buluh tersebut, terlebih dahulu dibuatkan upacara untuk minta izin kepada penghuni atau penguasa di bukit tersebut. Upacara ini mengukuhkan sesajen berupa ayam putih yang diambil darahnya sedikit lalu dilepas. Di samping itu ada pula makanan sambil membacakan mantra-mantra. Yang ketiga, selesai upacara, lalu memilih bulu yang paling tinggi, lurus dan sudah tua, dan ditebang sambil mengucapkan TB atau permisi banyak 3 batang. Yang keempat, bulu-bulu tadi dibawa ke sungai setelah dikeluarkan ranting-ranting dan kemudian di sungai yang diikuti oleh pembuatnya. Yang kelima, oleh pembuat memilih buluh yang terlebih dahulu hanyut dari buluh lainnya dan buluh tersebut merupakan pilihan utama. Yang keenam, buluh pilihan tersebut dipotong seruas-ruas lalu dialirkan lagi ke sungai untuk mendapatkan ruas yang utama sebagai pilihan untuk dibuat lalove. Yang ketujuh, bulu yang dipotong dari tadi dianginkan sampai kering. Salah satu ruas buku tidak dikeluarkan. Pada bagian buku ini disayat sedikit, kemudian dililit dengan rotan yang telah diraut, sehingga antara sayatan dan lilitan rotan ada lubang untuk masuknya udara dari dalam mulut. Pada bagian yang bertolak belakang dengan bagian yang disayat tadi, buat lubang sejumlah 6 dengan jarak yang sama tiap 3 lubang dan antara tiap 3 lubang kurang lebih 5 cm. Sedangkan jarak tiap lubang kurang lebih 2 cm. Yang kedelapan, untuk memperbesar suara lalove tadi, pada ujungnya ditambah dengan buluh yang lebih besar, sehingga ujung lalove tadi dapat masuk dalam buluh tadi. Bulu untuk menambah besar suara lalove disebut solongan. Cara memainkan. Yang pertama, dimainkan dalam posisi duduk pada waktu malam. Kedua,
pada ujung yang dililit pada rotan diletakkan pada bibir dan ujung yang satunya dijepit oleh jari kaki. Yang ketiga, jari-jari tangan kiri, telunjuk, jari tengah, dan jari manis menutup 3 lubang bagian atas. Begitu pula pada 3 lubang pada bagian bawah. Kadang-kadang ibu jari tangan kanan digunakan apabila lalove tersebut agak panjang sehingga posisi kaki agak terjulur ke depan. Yang keempat, pada lubang sayatan yang dililit dengan rotan, napas dihembuskan dan jari-jari tangan dapat bergerak tutup buka pada lubang-lubangnya. Yang kelima, apabila suaranya kurang merdu, dapat diatur dengan cara mengatur rotan pelilit tadi. Adapun identifikasi nilai-nilai pada suling lalove yang pertama yaitu nilai sains. Alat musik ini terbuat dari bulu bambu pilihan yang didapat dari gunung-gunung atau bukit tinggi. Setelah menebang bulu bambu sebanyak 3 batang, pengrajin lalu pergi ke aliran sungai. Ketiga bulu bambu pun dihanyutkan. Bambu yang hanyut terlebih dahulu merupakan bambu utama yang nantinya dipilih untuk dibuat menjadi lalove. Yang kedua, nilai teknologi. Bulu bambu tersebut lalu dikeringkan dan kemudian dipotong. Salah satu ujung dipotong hingga ruas buku, sedangkan ruas buku pada ujung yang lain dibiarkan. Ujung yang memiliki buku ini dipangkas sedikit dan dililitkan rotan. Nantinya bagian ini digunakan sebagai tempat untuk meniup lalove. Di sisi yang berlawanan dibuat 6 buah lubang dengan masing-masing 3 lubang dalam satu kelompok. Yang ketiga yaitu nilai desain. Alat musik ini termasuk alat musik tiup yang memiliki bentuk seperti suling tapi lebih panjang. Lalove termasuk alat musik pentatonik yang memiliki 5 nada mayor. Yang keempat yaitu nilai seni. Kehadiran lalove erat kaitannya dengan legenda Saweri Gading yang sedang mengembara. Saweri Gading tiba di tanah Kaili dan ingin meminang Ngilinayo, raja wanita dari kerajaan Sigi. Ngilinayo pun mengajukan satu syarat, yaitu mengadakan adu antara kedua ayam milik mereka. Untuk memeriahkan suasana, adu ayam tersebut diiringi alat-alat musik yang dibawa oleh Saweri Gading, termasuk lalove. Suara merdu lalove menyebabkan seluruh masyarakat berkumpul, termasuk mereka yang tengah menderita sakit. Pada zaman dahulu, lalove hanya boleh dimainkan oleh orang khusus yang disebut bule. Alat musik ini merupakan perlengkapan wajib dalam upacara Balia, salah satu upacara tradisional khas suku Kaili yang bertujuan sebagai proses penyembuhan. Dalam upacara tersebut, lalove dimainkan untuk memanggil roh-roh halus. Lalove dimainkan selama proses penyembuhan bahkan hingga berjam-jam. Fungsinya yang sakral membuat lalove terlarang dimainkan oleh sembarang orang. Jika hal itu dilakukan, dipercaya si pemain dapat kerasukan. Nilai yang kelima yaitu nilai matematika, yang mana bagian yang disayat tadi dibuat lubang sejumlah 6 dengan jarak yang sama tiap 3 lubang dan di antara tiap 3 lubang kurang lebih 5 cm. Sedangkan jarak tiup lubang kurang lebih 2 cm. Hubungan suling lalove terhadap pembelajaran fisika ialah suling merupakan contoh sumber bunyi berupa kolom udara. Bermain suling artinya memainkan frekuensi nada dengan mengatur kolom udara resonansi pada suling. Sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya disebut dengan pipa organa. Pipa organa sendiri merupakan sebuah elemen penghasil suara. Pipa tersebut akan beresonansi atau mengeluarkan suara pada nada tertentu ketika ada aliran udara yang ditiupkan pada tekanan tertentu. Udara yang masuk ke pipa ini akan terbentuk perut pergeseran karena udara dapat bergerak bebas. Udara tersebut akan berekspansi sehingga tekanan turun dan akan terjadi titik simpul tekanan. Pada gelombang berdiri longitudinal, titik simpul tekanan menyatakan titik perut pergeseran.
sedangkan titik perut tekanan menyatakan titik simpul pergeseran. Pipa organa dibedakan menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup.